Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya adalah Sri Murwanti SEMM dari dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen yang diamanai oleh Kaprodi Manajemen untuk semester Gasal 2020-2021 untuk mengajar mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, untuk mata kuliah Matematika Ekonomi itu nanti sebenarnya ada 7 bab. Untuk kali ini kita akan membahas bab pertama dulu, yaitu fungsi. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah hubungan dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi. Ya, fungsi adalah hubungan dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi. Fungsi itu dibentuk oleh beberapa unsur. Nah, unsur-unsur pembentuk fungsi itu ada 3. Kalian mestinya sudah tahu karena fungsi ini adalah pelajaran kalau tidak SMP ya SMA ada di situ. Nah, unsur pembentuk fungsi yang pertama itu adalah konstanta. Nah, yang kedua itu adalah koefisien. Yang ketiga adalah variabel. Nah, konstanta, apa itu yang dimaksud dengan konstanta? Konstanta itu adalah bilangan tetap yang berdiri sendiri di dalam sebuah fungsi dan nilainya tetap. Jadi konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri di dalam sebuah fungsi dan nilainya tetap. Apa itu yang dimaksud dengan koefisien? Koefisien adalah bilangan yang terkait dan terletak di depan sebuah variabel. Koefisien adalah bilangan yang terkait dan terletak di depan sebuah variabel. Sedangkan apa itu yang dimaksud dengan variabel? Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf, nilainya bisa berubah-ubah dan saling mempengaruhi. Variabel itu dibedakan menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu yang dimaksud dengan variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel yang lain. Itu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel yang lain. Sementara variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel yang lain. Nah, itu adalah unsur-unsur pembentuk fungsi. Jadi artinya di dalam sebuah fungsi itu pasti ada konstantanya, ada koefisiennya, ada variabelnya. Variabelnya ada variabel bebasnya dan juga ada variabel terikatnya. Sebagai contoh misalnya saya punya fungsi Y sama dengan 5X plus 10. Nah, menurut Anda, mana yang dimaksud dengan konstanta? Ingat, konstanta tadi adalah bilangan yang berdiri sendiri di dalam sebuah fungsi dan nilainya tetap. Tentu saja yang dimaksud dengan konstanta, ingat ya, bilangan itu kan mesti angka. Bilangan yang berdiri sendiri di dalam sebuah fungsi dan nilainya tetap adalah 10. Ini adalah konstanta. Sekarang kita cari mana yang dimaksud dengan koefisien. Koefisien adalah bilangan yang terkait dan terletak di depan sebuah variabel. Ya, itu adalah koefisien. Mana koefisiennya? Iya, koefisiennya adalah 5. Koefisiennya adalah 5. Mana yang dimaksud dengan variabel? Mana yang dimaksud dengan variabel? Variabelnya adalah X dan Y. Variabelnya adalah X dan Y. Ingat, fungsi adalah hubungan dua variabel atau lebih. Nah,
Hubungan dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi. Jadi variabelnya adalah X dan Y. Sekarang kalau ditanyakan mana yang dimaksud dengan variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel yang lain. Mana? X atau Y yang dimaksud dengan variabel bebas? Variabel bebasnya adalah X. Variabel bebasnya adalah X. Kenapa X itu variabel bebas? Karena X itu dikasih angka berapapun Y langsung ketemu. Itu maksudnya bebas. Mau dikasih angka berapapun Y-nya pasti ketemu. Itu namanya variabel bebas. Variabel terikatnya tentu saja adalah Y. Nah, itu adalah unsur-unsur pembentuk fungsi. Jadi sebelum Anda melangkah ke selanjutnya, Anda harus tahu dulu mana itu konstanta, koefisien, dan variabel ya. Oke, sekarang kita lanjut ke di dalam bab 1 ini, fungsi yang dipelajari adalah fungsi linier, fungsi kuadrat sama fungsi fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi bebas, maksudnya variabel bebas. Oke. Tadi adalah komponen-komponen yang ada di fungsi, ada variabel, koefisien, dan konstanta ya. Sekarang yang dipelajari di fungsi ini adalah fungsi linier, fungsi kuadrat, sama fungsi pecah. Nah, apa tujuan kita mempelajari fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi pecah? Yaitu bagaimana kita bisa menggambarkan grafik fungsi-fungsi yang kita pelajari itu. Fungsi linier, fungsi kuadrat, sama fungsi pecah. Nah, untuk kali ini mari kita pelajari mengenai fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi garis lurus di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Fungsi linier adalah fungsi garis lurus di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Nah, untuk persamaan umum dari fungsi linier itu adalah Y sama dengan AX plus B. Ya, persamaan umum dari fungsi linier adalah Y sama dengan AX plus B. Karena tadi Anda sudah mempelajari mana itu konstanta, koefisien, dan variabel, maka sekarang Anda sebutkan mana yang dimaksud dengan konstanta. Dari Y sama dengan AX plus B. Mana yang dimaksud dengan konstanta? Yang dimaksud dengan konstanta adalah B, yang dimaksud dengan koefisien adalah A, yang dimaksud dengan variabel bebas adalah X, dan variabel terikatnya adalah Y. Itu adalah persamaan umum dari fungsi linier. Nah, dari fungsi linier itu apa bentuk grafik dari fungsi linier kalau digambarkan? Bentuk grafik dari fungsi linier apabila digambarkan akan berbentuk garis lurus ya. Selanjutnya, bagaimana kita menggambar grafik fungsi linier? Bagaimana caranya kita menggambar grafik fungsi linier? Ada dua macam cara, yaitu menggunakan bantuan tabel. Yang kedua menggunakan ciri matematis. Nah, karena menggunakan tabel itu di pelajaran SMP atau SMA sudah pernah, maka kita tidak usah kita pelajari. Mari kita pelajari aja yang menggunakan ciri matematis ya. Ciri matematis dari fungsi linier yang pertama itu adalah perpotongan dengan sumbu Y atau memotong sumbu Y. Grafik itu akan memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Kalau Y sama dengan AX plus B, di mana X-nya kita ganti 0, maka menjadi Y sama dengan A kali 0 plus B. Maka Y sama dengan 0 plus B. Maka Y sama dengan B. Maka
koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0 titik koma B. Ya, 0 titik koma B itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu adalah memotong atau perpotongan dengan sumbu X atau memotong sumbu X. Grafik itu akan memotong sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Grafik itu akan memotong sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Nah, kalau dari persamaan Y sama dengan AX plus B di mana Y-nya kita ganti dengan 0, maka akan menjadi 0 sama dengan AX plus B. Selanjutnya kita pindah ruasnya menjadi min AX. Sebentar. Selanjutnya min AX sama dengan B. X sama dengan min B per A. Maka koordinat titik potong dengan sumbu X adalah min B per A titik koma 0. Ya. Ciri yang ketiga adalah koefisien arah. Koefisien arah. Apa gunanya koefisien arah? Jadi kalau koefisien arah itu untuk menunjukkan arah grafiknya. Dari mana menunjukkan koefisien arahnya? Koefisien arah itu akan ditunjukkan dari nilai koefisiennya. Koefisien arah itu akan ditunjukkan oleh nilai A-nya ini, koefisiennya. Jika A-nya itu positif, grafik itu akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dan bila A-nya itu negatif, grafik itu akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu adalah ciri matematis dari fungsi linier. Mungkin Anda sudah tahu dari PPT yang saya berikan. Seperti itu. Selanjutnya kita kasih contoh bagaimana cara menggambarnya. Misalnya ada soal gambarlah grafik fungsi linier Y sama dengan 10 min 2X. Bagaimana menggambarnya? Ya, kita harus memperhatikan ciri matematisnya dulu. Yang pertama adalah memotong sumbu Y terjadi pada saat X sama dengan 0. Sumbu Y terjadi pada saat X sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 10 min 2X di mana X-nya kita ganti dengan 0, maka menjadi Y sama dengan 10 minus 2 kali 0. Y sama dengan 10 min 0. Y sama dengan 10. Maka koordinatnya saya kasih tanda ya, kasih tanda nilai A, koordinatnya adalah 0,10. Selanjutnya ciri yang kedua, memotong sumbu X terjadi pada saat Y sama dengan 0. Dari fungsi tersebut maka 0 sama dengan 10 min 2X. 2X-nya pindah ruas menjadi positif, 2X sama dengan 10, maka X sama dengan 5. Maka koordinatnya saya kasih tanda titik B ya nanti menjadi 5,0. Ciri yang ketiga adalah koefisien arah. Koefisien arah
koefisien arah. Nah, kita lihat nilai A-nya. Nilai A-nya berapa? Kita lihat nilai A-nya adalah, sebentar, nilai A-nya adalah -2. Jadi A-nya sama dengan -2. Bagaimana arah grafiknya itu tadi? Nanti grafiknya nanti pasti akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Tadi koefisien arahnya kan A sama dengan -2. Itu tadi grafiknya kan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi Anda kan harus tahu apa artinya -2. Artinya -2 itu min-nya itu ya, min-nya ini maaf, minus ya. Minusnya itu grafik itu akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Lah terus angka 2-nya itu artinya apa? Angka 2 itu artinya grafik itu akan bergerak dari koordinat 1 ke koordinat berikutnya sebanyak 2. Jadi turunnya 2, 2, 2, 2 seperti itu. Nah, sekarang mari kita gambar grafik yang sudah kita buat ciri matematisnya tadi. Fungsinya tadi adalah Y sama dengan 10 minus 2X. Kita gambar grafiknya. Berdasarkan dari koordinatnya tadi, koordinat yang tadi kan A itu adalah 0,10, yang B itu adalah 5,0 dan koefisien arahnya adalah -2. Kita gambar. Ini adalah X, ini adalah Y. Ingat ya, menggambar grafik fungsi linier itu harus garis lurus. Seandainya yang saya gambar di sini tidak garis lurus, ya dimaafkan, dianggap lurus ya. Oke, A 0,10 artinya X-nya 0, Y-nya 10. Kita cari ini 0, 10 kira-kira ya, kira-kira 10-nya di sini. Kita kasih tanda, ini adalah titik A. Selanjutnya titik B 5,0, titik 0, B-nya 5 itu separohnya. Ya, kira-kira 5 itu ada di sini, ini adalah 5, ini titik B. Selanjutnya kita hubungkan dari A ke B lurus, garis lurus, ini garis lurus. Ya, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 10 minus 2X. Apakah Anda bisa menggambar? Oke, untuk latihan Anda menggambar, saya kasih contoh soal. Gambarlah grafik Y sama dengan 9 minus 3X. Y sama dengan 3X minus 9. Y sama dengan 3X plus 9. Y sama dengan min 3X, jangan min terus ya, min 9 minus 3X. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini sebagai contoh. Nah, itu dulu yang bisa saya berikan untuk fungsi linier. Anda bisa mempelajarinya lewat PPT saya yang saya berikan di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.